Sebanyak 2 tentara cadangan Israel dari Divisi 99 tewas di Gaza dan 8 lainnya terluka. Dilaporkan mereka harus mengalami insiden berdarah itu dalam operasi perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadin pada 29 April, lokasi kejadian berada di sekitar pos pemeriksaan Netzarim yang memisahkan Gaza Utara dan Selatan. Media Israel menyebutkan bahwa sebagian pasukan IDF dievakuasi dengan helikopter, sementara sebagian lainnya masih dirawat di lapangan. Perlu diketahui pada perang hari ke-205 dilaporkan bahwa Brigade Al-Qassam sukses memikat pasukan mekanis IDF. Setelahnya mereka melakukan penyergapan menggunakan alat peledak dan rudal F-16. Selain itu dilaporkan juga bahwa buntut serangan itu 3 tentara tewas dan 11 lainnya terluka. Mantan pemimpin Shin Bet menyebutkan beberapa masalah yang dialami pasukan Israel. Di antaranya banyak front perlawanan dan kurangnya pengambilan keputusan di pihak internal. Dikutip dari Tribun News pada 29 April, kabar itu disampaikan Yaakov Perry selaku mantan ketua Shin Bet dalam wawancara dengan Ma'arif pada 28 April kemarin. Yaakov Perry mengatakan adanya beberapa front melawan Israel, sehingga itu menjadi penyebab timbulnya masalah bagi Israel di tengah perpecahan politik internal dan ketidakstabilan pemerintah. Selain itu, Yaakov mengatakan bahwa Israel sedang berperang di banyak bidang dan pihak internalnya tidak dapat menemukan solusi atau keputusan dalam waktu dekat mengenai salah satu bidang tersebut. Sebatas informasi, menurut Yaakov, rencana invasi Rafah tidak akan terlaksana dalam waktu dekat lantaran kendala internal dan politik yang timbul dari konflik politik terhadap Mesir, masalah tawanan Israel, dan tekanan internasional terhadap Israel. Pasukan IDF dilaporkan telah menolak perintah atasan dalam menginvasi darat Rafah. Disebutkan oleh IDF bahwa alasan utama mereka menolak adalah karena kelelahan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 29 April, kabar itu dilaporkan oleh penyiar berita Israel Channel 12 pada 28 April 2024. Dilaporkan bahwa total 30 pasukan dari Kompi Pasukan Terjun Payung Cadangan yang tergabung dalam Brigade Pasukan Terjun Payung Reguler menolak mematuhi perintah untuk mempersiapkan aksi untuk invasi darat ke kota Rafah. Penyiar menyebutkan bahwa kelelahan sebagai alasan utama penolakan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa para prajurit itu merasa tidak mampu melanjutkan pertempuran di Gaza setelah hampir 7 bulan pertempuran. Di satu sisi, pejabat Angkatan Darat mengatakan mereka tidak akan memaksa personel cadangan untuk ikut serta dalam invasi. Namun penolakan mereka dikatakan sebagai indikasi jelas berkurangnya pasukan cadangan setelah pertempuran berbulan-bulan. Para menteri sayap kanan Israel disebut akan mengeluarkan ultimatum duel kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Times of Israel pada 29 April, kabar itu disampaikan oleh Menteri Kabinet Perang Benny Gantz. Dilaporkan bahwa Gantz telah mengatakan bahwa pemerintah tidak punya hak untuk terus ada jika para pemimpin sayap kanan menghalangi perjanjian untuk mengambil sandera yang juga tidak mengakhiri perang melawan Hamas. Melansir sumber, para menteri mengeluarkan ancaman duel itu pada Minggu 28 April 2024 kemarin. Tepatnya untuk meninggalkan pemerintahan ketika Israel merundingkan kesepakatan untuk pengembalian sandera yang ditahan oleh Hamas dan membuat persiapan untuk serangan darat di Rafah. Disebutkan bahwa itu semua semakin meningkatkan tekanan terhadap Netanyahu ketika ia berupaya menavigasi konflik dalam negeri dan tekanan internasional yang semakin meningkat. Adapun deklarasi Gantz itu muncul setelah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memperingatkan pemerintah tidak punya hak untuk hidup kecuali Israel menginvasi Rafah.
Tentara Israel yang niat berlindung di pemukiman Sdula justru digempur habis-habisan oleh Hizbullah pada Minggu 28 April 2024. Dikutip dari Al-Mayadin pada 29 April, bombardemen itu dilaporkan telah terjadi pada hari ke-205 perang. Dalam pernyataan, Hizbullah terus menyerang pos militer Israel di sepanjang wilayah perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah mengumumkan bahwa pejuangnya menyerang situs militer Israel Ruwaisat Al-Alam dan Al-Sumaka di perbukitan Farkouba, Lebanon yang diduduki. Diketahui persenjataan yang digunakan adalah dengan menggunakan rudal hingga menyebabkan serangan langsung. Dalam pernyataan lainnya, perlawanan juga mengumumkan bahwa mereka menyerang sebuah bangunan, di mana itu adalah tempat tentara Israel berlindung, tepatnya di pemukiman Israel Sdula, dan menyebabkan serangan langsung terjadi. Selain itu, Hizbullah juga menyerang situs militer Israel Al-Baghdadi menggunakan peluru artileri. Pasukan Israel telah melancarkan serangan udara di wilayah Rafah pada Senin 29 April 2024. Dikutip dari Times of Israel pada 29 April, serangan udara itu dilaporkan telah menargetkan 3 rumah di Rafah. Menurut petugas medis di Gaza, imbasnya telah menewaskan belasan warga Palestina dan melukai banyak lainnya. Media Hamas menyebutkan jumlah korban tewas sudah mencapai 15 orang. Namun belum ada komentar langsung dari pasukan pertahanan Israel mengenai laporan tersebut. Perlu diketahui angka-angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas tidak dapat diverifikasi secara independen, serta diyakini mencakup warga sipil dan anggota Hamas yang terbunuh di Gaza, termasuk akibat salah tembak roket yang dilakukan kelompok teror. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.